Aduh, untung nggak ketinggalan pesawat. Yuh. Aduh, di mana ya ini? Oh, Surabaya. Bener nggak ya? Oh, bener. Ada Tugu Pahlawannya. Pasti bener nih kalau ada gambar Tugu Pahlawan. Ntar lihat-lihat dari sini. Ada anak-anak di sana. Yuk, kita ambilin yuk. Wah, yuk, ayo, loh. Terus. Wah. Kok ngene sih? Loh, kok iso? Aja ngono lah. Serius kok. Iya, sik, Bu, sabar. Sabar. Sik. Timing ngene sih. Waduh. Rame-rame ta. Ndaro iki aku wis bosen iki dolen gitar kok podo terus. Gak iso nang ndi. Yo, ngene lho masalah iku. Kok muangkel lho. Ya mosok mendino seneni terus padahal aku lho ya mek dolan game. Ya kan gak apa-apa kudu Iya sih. Hai. Perkenalkan, namaku Jem Polino dan biasa dipanggil Jam. Aku ini lagi cari anak-anak yang berhati murni. Tapi kelihatannya kalian kelihatan bersungut-sungut loh. Kenapa? Ngene ya, Jen. Ngene. Jadi awake dhewe iki wis bosen tak bosen-bosen nih. Soalnya apa? Ade iki nang omah terus ya kan. Jadi gini gak iso ketemu karo kanca-kanca, gak iso metu bareng, dolen, mangan bareng. Nah iya, iku Jeng, bener kan yo. Ini ki ade iki yo kangen ngono lho Jeng. Mek kanca-kanca, kangen guyonane. Tapi yo piye maneh ngono Jeng, gak dole metu nang ndi karo bapak ibu. Nang omah terus. Tapi teman-teman, kalian tahu kan kenapa tidak boleh keluar rumah? Karena ini ada pandemi COVID-19 dan itu sangat berbahaya. Kalau kalian ada di rumah terus, kalian bisa terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya dan menular di luar sana loh. Dan itu demi kebaikan kalian sendiri, biar kalian tetap sehat. Yo sebenarnya bener sih Jen. Cuma apa ya? Kayak sumpah ngono lho. Tapi gini loh ya, kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu tempat yang paling aman ya di rumah. Walaupun ya Tuhan Yesus itu akan menjaga kita, tapi bukan berarti loh kita ini harus keluar rumah hanya karena kesenangannya kita aja. Benar nggak? Iya sih. Yo iya sih, ono bener e. Kuduwe ade iki dikongkon sinau ndek omah iku kanggo kesehatane ade pisan. Tapi apa ya? Kok ade iki malah ngomel-ngomel dhewe. Oh ya. Iya sih. Aku saiki boleh kayak merasa bersyukur ngono lho. Aku boleh sadar soalnya apa? Karena kita di rumah terus kan gak kemana-mana karena di ku akhirnya kini kita tetap sehat gitu. Terus yo gak kena penyakit menular, gak kena penyakit yang berbahaya. Iya, bener. Aku nek koyo ngene iki pengen ngucap syukur ngene iki ambek Tuhan Yesus. Ya apa nek sik. Aku kelingan satu lagu iki. Apa? Sik. Ya apa nek Apa? adewe mau muji Tuhan ae. Ya, Bo, satu juga. Boleh, satu juga. Ayo. Ayo, kita mau siapkan hati kita sih dengan memuji Tuhan. Yuk teman-teman, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan setiap harinya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
cinta sama Tuhan. Kita mau bilang, kau hiasi kehidupanku, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan hamba baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan hamba baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk teman-teman, kita mau tutup mata kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekarang kita mau ungkapin semuanya sama Tuhan, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Kita mau bilang terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Kau berikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami saat ini masih sehat, masih bisa beraktivitas, itu semua karena Engkau Tuhan. Kita sama-sama yuk menyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
terima kasih Yesus, Engkau sama baik, teramat baik bagiku. Wah, keren banget loh kalian. Luar biasa. Ternyata walaupun dalam keadaan yang sulit, tidak menyenangkan, kita masih mendapatkan sukacita itu. Itu luar biasa loh. Iya Jem, aku sekarang gini nih ya bis, kita nyanyi bareng tadi kan. Sekarang terus aku ngerasa kayak wah kayak emang aku ini harus bersyukur. Dan sekarang aku kayak lebih terima kasih Tuhan Sunyong, aku sih tetap sehat. Dan kayak setelah ini aku mau bikin kue deh. Oh iya? Camilan kriuk-kriuk. Wah, Kayak- bener-bener iku Bapak bener. ibuku, kayak seru ini. Podo-podo, kayak aku yo duwe waktu luang wae iki, kayak duinan basket ambek adekku, kayak nonton TV ambek bapak ibuku, ambek adekku sisan. Seru iku pasti ya yo. Nah, gak hanya kalian loh, Jam juga punya teman-teman lain yang berarti murni ingin berbagi. Seperti apa mereka ini? Yuk kita lihat sama-sama ya. Mereka untuk berbagi seperti apa? Wah, iki Jem, keripik wis dadi yo, camilan yo. Iki keripik-keripik ala saya. Kok sangat ngene? Iyalah, iki aku gak sabar pengen tak bagian nang bapak ibuku, nang tonggo-tonggo, kabeh sak kampung tak Kita kira. ketemu. Yes, aku nek ngono tak. Iya, Yes, panggilan tak? Gak wis, tapi aku gawe kado ae. Oh, Gawe iya. kado gawe wong sik butuhake sik perlu ngono. Kan bagi-bagiku. Oh iya. Boleh. Hebat nih teman-teman nih. Tapi jangan lupa ya teman-teman, selalu bawa hati yang murni dimanapun kalian berada. Yaudah deh, selamat berbagi ya. Siap, Jangan Jam. harus balik pulang lagi. Oke, Yo. Jom. Oke. SWN SWN gede yo. gede ya, Jom. Si. SBN itu apa? Ngene lho, Jom. Kok gak ero ae. Suwun. Oh. Suwun. Tadi ya? Dadah. Dadah. Misi sudah selesai dijalankan dan berhasil. Terima kasih teman-teman sudah membantu Jeng dalam menyelesaikan semua misi ini. Saatnya Jeng harus kembali ke markas dan melaporkan kabar baik ini kepada bos. Mission complete. Salam anti corona bos. Saya sudah menyelesaikan semua misi yang diberikan kepada saya dan mendapatkan banyak anak-anak dengan hati yang murni. Well done, Ajeng Kulino. Itulah yang dinamakan hati yang murni. Kamu telah melakukannya dengan baik bersama dengan teman-temanmu yang memiliki hati yang murni itu. Sampai berjumpa di misi selanjutnya. Good job! Saya akan memberikan Nobel sebagai Putri Nusantara yang memiliki hati yang murni. Saya senang sekali mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini. Dan saya berjanji akan mempertahankan hati yang murni ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya bangga padamu. Teruslah berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah berkat untuk bangsa-bangsa. Shalom, adik-adik semua. Mulai dari Batita sampai Tunas. Sebelum kakak bagikan firman Tuhan, kakak mau ucapin dulu Selamat Natal 2020.
cepet banget ya, nggak kerasa kita sudah Natal lagi adik-adik. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih saat ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, di Natal tahun ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan tentang hati yang murni. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tadi sudah lihat kan drama yang bercerita tentang seorang agen yang hebat. Namanya Ajeng Kulino. Ajeng Kulino ini seorang agen yang memiliki hati yang murni, yang dapat tugas dari bosnya untuk berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia, adik-adik. Dan Ajeng Kulino menemukan beberapa anak yang akhirnya didapati anak-anak ini punya hati yang murni. Sebab itu adik-adik, sekarang kakak juga mau bagikan firman Tuhan tentang seorang pria dan wanita, tokoh di Alkitab yang sama dengan agen yang tadi namanya Ajeng Kulino yang punya hati yang murni. Siapakah dia? Kalau Natal, tentu kita pasti akan pakai tokoh di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kakak mau cerita tentang Yusuf dan Maria. Tentang siapa adik-adik? Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini sebenarnya juga orang yang hebat. Karena mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjaga Yesus mulai dari dia di perut Maria sampai lahir, adik-adik. Dan apa sih yang membuat Tuhan tertarik untuk memilih Yusuf dan Maria? Yang pertama, Yusuf dulu ya adik-adik. Kita buka Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-24 dulu adik-adik. Firman Tuhan di sana dituliskan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi ada kalimat yang menarik adik-adik. Ternyata Yusuf itu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Inilah yang tadi kakak cerita seperti Ajeng Kulino. Ajeng Kulino melakukan perintah dari bosnya. Semua dilakukan tepat seperti yang bosnya pinginin. Dan Yusuf melakukan hal yang sama. Makanya kakak bilang Yusuf ini punya hati yang murni, hatinya mulia adik-adik. Oke, sekarang kita lihat tokoh yang kedua. Mamanya Yesus, namanya? Yes, benar, namanya Maria. Kita lihat Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Ya adik-adik. Oke, kakak bacakan ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tadi kalau Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ternyata Maria juga adik-adik. Maria ini berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah kalimat-kalimat yang Tuhan sangat suka. Kalau kita jadi anak Tuhan bisa seperti Yusuf dan Maria. Oh, Tuhan senang sekali adik-adik. Karena kalimat ini menunjukkan bahwa kita ini bisa jadi orang yang taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata jadi seorang Maria dan Yusuf itu gak gampang loh. Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Karena Yusuf itu dan Maria tinggalnya di Nazaret. Dan mereka harus berjalan jauh sampai ke Bethlehem. Kak, jauhnya berapa sih kak? Kok kakak ini bilang jauh? Kakak waktu itu kakak cari adik-adik. Ternyata perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem
itu jaraknya 156 km. Wow, kalau sekarang itu kita membayangkan ya, dari Surabaya 156 km itu bisa sampai ke Probolinggo, bahkan lurus terus adik-adik. Kalau hari ini ditempuh naik mobil, itu perjalanannya memakan waktu sekitar 2 jam. Kalau naik kereta api, ya cuman selisih sedikit, mungkin bisa 90 menit. Tetapi di zaman Yesus kan nggak ada mobil adik-adik. Kalau adik-adik hari ini misalkan nih mau ke kota yang berjarak 2 jam, adik-adik cepet naik mobil, adik-adik tidur, papa mama yang di depan, papa yang setir, mama nemeni papa, bangun-bangun, udah sampai. Tapi di zaman Yesus nggak ada mobil adik-adik, kereta api nggak ada, terus kapal nggak ada. Yang ada cuman apa dong? Yang ada cuman kuda, keledai, atau onta. Makanya mereka harus melalui perjalanan yang cukup jauh adik-adik. Apalagi Maria kan perutnya gede. Kalau naik kuda cepet-cepet begini, aduh Marianya bisa mules perutnya. Jadi mereka harus jalan pelan-pelan adik-adik. Nanti misalkan Pak Yusuf belah pipis, berhenti. Pak Yusuf lapar, makan. Jadi perjalanannya jauh banget adik-adik. Kalau hari ini cepet, tapi di zaman Yesus sana nggak ada ya yang namanya mobil, kereta api, kapal, apalagi pesawat terbang, nggak ada adik-adik. Makanya kakak bilang mereka ini melakukan sebuah ketaatan yang akhirnya cukup berat buat mereka lakukan adik-adik. Nah, akhirnya sampailah mereka di Bethlehem. Ternyata ketika mereka sampai, tidak ada tempat untuk bisa mereka menginap. Semua penuh adik-adik. Tempat penginapan penuh. Akhirnya mereka menemukan satu tempat yang saat itu Yesus akhirnya bisa lahir. Di manakah itu? Ternyata adik-adik, kebenaran hari ini mengatakan bahwa mereka lahir di kandang domba. Tapi bukan kandang domba yang seperti adik-adik lihat loh. Kalau misalkan Natal, ada aksesoris di gereja, kandang biasa, bukan adik-adik. Setelah kakak menggali kebenaran, ternyata tempat Yesus lahir itu seperti begini adik-adik. Tereng, inilah tempat Yesus lahir. Loh, kok kayak gedung gini kak? Kok kayak menara begini kak? Adik-adik, Tuhan Yesus lahir itu menggenapi nubuatan dari Perjanjian Lama. Tempat Yesus lahir ini dinamakan Menara Kawanan Domba. Ini namanya. Di Mika pasal 4 ayat yang ke-8, di sana sudah dituliskan sebenarnya adik-adik. Yuk kita buka dulu. Mika pasal ke-4 ayat yang ke-8 ya. Ini tempat Yesus lahir. Ternyata bukan kandang biasa yang seperti hari ini kita lihat di sini, ternyata ada maknanya adik-adik. Mika 4 ayat 8 itu dituliskan begini. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Disinilah Yesus lahir adik-adik. Jadi menara kawanan domba ini punya makna nubuatan Perjanjian Lama. Kenapa? Karena menara kawanan domba ini di bawahnya itu tempat untuk domba-domba itu ditaruh. Dan Yesus ada di sini dilahirkan itu karena domba yang ditaruh di menara kawanan domba ini mau dipersembahkan untuk korban Paskah. Domba betina untuk korban hari raya pendamaian. Domba yang pria, yang laki itu untuk korban penebusan hari raya Paskahnya orang Yahudi. Wow, ternyata ini kebenarannya adik-adik. Yesus lahir di sini. Makanya pada waktu gembala-gembala itu dikasih tahu sama malaikat ada juru selamat yang lahir. Mereka langsung lari dari depan sini, mereka langsung masuk ke menara ini. Jaraknya cukup dekat, cuma 1,6 km. Mereka lari. Dan adik-adik, disinilah Yesus lahir dan disinilah ketaatan Yusuf dan Maria itu mendapatkan ujian lagi adik-adik. Karena Maria tahu bahwa suatu hari nanti anaknya ini harus jadi korban untuk menebus kakak dan kalian. Dari mana? Yuk kita buka
ayat yang terakhir, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Kita baca ya. Setelah Maria bertemu dengan gembala-gembala itu, ternyata Maria jadi galau adik-adik ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Setelah ketemu dengan gembala itu, Maria akhirnya tahu bahwa kelahiran Yesus di tempat yang seperti kakak kasih lihat ini, itu ternyata menyimpan makna yang nanti 30 tahun lagi itu akan terjadi. Dan Maria itu menaruh Yesus di palungan. Palungannya itu bukan yang di drama-drama jadi bawah itu adik-adik, bukan. Jadi di menara ini ada lobang-lobangnya untuk domba itu tidur kalau malam. Dan palungannya itu nggak kotor, palungannya itu bersih. Karena ini domba yang kudus yang harus dipersembahkan untuk korban Paskah. Dan domba kalau mau bobok dibungkus sama lampin. Jadi Yesus itu sama, dimasukkan di palungan, dibungkus dengan lampin. Dan disinilah Yesus dilahirkan. Makanya Yohanes Pembaptis pada waktu melihat Tuhan Yesus, dia dari jauh langsung dia ngomong kepada murid-muridnya, itu loh anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Makanya adik-adik sekarang harus bisa jawab ya, kenapa sih Yesus itu dikatakan anak domba Allah? Dia lahir di sini ya, di menara kawanan domba. Dan dia yang akan menebus dosanya kakak dan kalian semua. Luar biasa kan? Nah dari sini pelajaran yang kita bisa dapat adalah Yusuf dan Maria itu melakukan ketaatan yang luar biasa adik-adik. Mulai dari membawa Maria dari Nazaret ke Bethlehem yang jaraknya cukup jauh. Kemudian setelah Yesus dilahirkan, ternyata Maria tahu loh, anakku lahirnya di sini. Berarti ada makna yang harus Maria itu hidupin 30 tahun lagi, bahwa Yesus harus dikorbankan adik-adik. Nah kalau untuk adik-adik dan kakak, pelajaran apa sih yang kita bisa lakukan? Hati yang murni itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Taat itu berat loh adik-adik, seperti Yusuf dan Maria tadi. Kalau kita mau taat sama Tuhan itu nggak mudah. Taat itu bukan berarti begini adik-adik, rajin ke gereja, nggak pernah bolos, absennya penuh semua. Itu bukan itu nggak lengkap. Terus kalau nyanyi paling semangat, di depan sendiri lompat-lompat, tepuk tangannya paling keras, bukan itu nggak lengkap adik-adik. Terus kalau di gereja ikut pelayanan, nggak lengkap, itu semua baik tapi nggak lengkap. Bagaimana ketaatan itu kalian lakukan dan kakak lakukan? Dimulai dari rumah kalian. Sama papa mama harus saling mengasihi adik-adik. Nggak boleh ngomongnya kasar dengan papa mama. Itulah ketaatan. Kadang-kadang kalau lagi main game asik gitu ya, apalagi main gamenya sudah mau menang, mama bilang, ayo belajar cepetan, gamenya dimatiin. Kadang-kadang kita ini ngomongnya kasar, mama ini cerewet, main game lu tinggal sedikit, sabar. Tapi cara ngomongnya itu kasar. Itu namanya kalian sedang melakukan ketidaktaatan. Terus kalau di sekolah, temennya pilih-pilih. Kalau temennya yang kaya, mobilnya bagus, terus kalau temennya pinter, baru kalian mau berteman. Kita harus belajar taat itu, kita berteman dengan semua orang. Yaitu kalau di sekolah. Terus di sekolah harus jujur, nggak boleh sedikit-sedikit nyontek, sedikit-sedikit males. Kita harus belajar seperti Yesus adik-adik. Taat itu berat. Kakak ngomong sekali lagi, taat itu berat. Dan di gereja pun sama. Kadang-kadang kalau kakaknya nyampein firman nggak semangat, ditinggal ngobrol sama temennya. Ayo sekarang belajar. Tuhan, aku mau taat. Nah, kakak kasih jalan keluarnya supaya kalian bisa taat. Kakak hari-hari ini kalau ngomong ke anaknya kakak, kalau kadang-kadang di sekolah di rumah itu kan bisa membuat kita ini malas ya. Kalau sekolah di rumah apalagi akhir-hari ini ya, kalau daring apalagi di kamar, ada AC-nya, duduknya di ranjang, waduh itu enak banget adik-adik. Apalagi kalau pagi mendung, terus ada hujan rintik-rintik, wah itu surga di dunia adik-adik. Nah caranya simpel. Kakak kalau ngomong sama anaknya kakak begini, kalau sekolah daring di rumah, itu kalian berpikirlah Yesus ini duduk di samping kalian. Duduk di samping kalian. Nah berani nggak kalian seperti itu?
Ya adik-adik, jadi belajar taat dari rumah lebih dulu ya. Sebelum kita keluar ke gereja, ke sekolah, yuk belajar taat dari rumah. Karena di rumahlah kita ini menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan sama papa mama kalau kita ini bisa nurut, kita bisa jadi berkat. Apalagi kalau di rumahnya ada neni, ada pembantunya, ada supirnya. Kalau mereka bukan anak Tuhan, kita bisa jadi berkat adik-adik. Tunjukkan kepada mereka bahwa Yesus itu hidup di dalam hidup kalian dan kakak. Lewat kerendahan hati, lewat kesederhanaan, dan lewat ucapan yang kita keluarkan adik-adik. Jadi kita belajar taat. Memang berat. Sekali lagi kakak ngomong sama kalian, untuk taat itu tidak mudah. Tapi kita bisa adik-adik. Karena Immanuel, Yesus beserta kita. Ya, jadi Immanuel, Yesus beserta kita itu artinya kita mau belajar taat, di sana Tuhan menyertai kalian dan kakak. Ya, jadi firman Tuhan hari ini adalah hati yang murni itu adalah ketaatan. Yuk kita buka ayat hafalannya dulu ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Ini ceritanya tentang siapa adik-adik? Tentang Daud ya, nenek moyangnya Tuhan Yesus. 1 Samuel 16 ayat 7b. Di sana firman Tuhan mengatakan begini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, di kalimat yang terakhir ini Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan tidak cuma melihat kerajinan kita di gereja, yang tadi kakak ngomong. Terus Tuhan tidak melihat kita ini hadir terus. Kalau pelayanan, kita nggak pernah bolos. Terus Tuhan tidak melihat kita ini kalau nyanyi paling semangat. Ketaatan itu di mana orang tidak lihat, di sana ada Tuhan lihat. Hati kita yang dilihat adik-adik. Tapi bukan berarti kita kalau ke gereja nggak mandi, kita ke gereja nggak pakai pakaian yang bagus, kita ke gereja nggak pakai pakaian yang rapi. Nggak begitu juga adik-adik. Tetapi lebih dari itu adalah hati kita ini dilihat oleh Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Firman Tuhan buat kalian dan juga buat kakak hari ini adalah punyailah hati yang murni. Kita persembahkan kepada Tuhan lewat ketaatan. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami, hati kami ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ajari kami taat Tuhan, melakukan kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Itulah yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kedatangan-Mu untuk menebus hidup kami kelak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini. Kalau kami masih boleh merayakan Natal di tahun ini Tuhan, di tengah situasi pandemi, di tengah situasi corona ini Tuhan, kami bersyukur. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan juga kepada kami semua Tuhan dan keluarga kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini di Natal tahun 2020 ini Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti Tuhan Yesus akan menolong kami semua. Engkau akan memulihkan Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa sekali. Aduh, ceritanya Jengkulino jadi bahan terharu nih dengernya. Ya, jadi begitulah Mbak Ana ceritanya. Dan Jengkulino ini sangat senang sekali membawa banyak sekali anak-anak untuk mengenal belajar tentang kemurnian hati. Aduh, Jengkulino bisa nggak sih ngajarin saya untuk bisa punya hati yang murni seperti itu? Mau dong. Sebenarnya kalau untuk belajar tentang hati yang murni itu sih saya bukan ahlinya Mbak Ana. Karena saya pun belajar dengan seseorang. Oh, siapa memang gurunya Jengkulino? Mau daftar nih, mau daftar. Dan beliau terkenal dengan sebutan Guru Besar yang Agung. Namanya Tuhan Yesus.
Dia menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan maut. Dia mengajarkan kita kebenaran tentang hati yang murni. Yang kita lakukan hanya satu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah itu, kita belajar setiap hari dengan membaca Alkitab, berdoa, dan ibadah online tentunya. Wow, aduh Jem, bagus sekali bisa kenal sama guru besar itu ya. Luar biasa, Aduh, Mbak. saya juga mau, Eke juga mau punya hati yang murni kayak Jem Kulino. Oh, Belajarnya ke betul. Tuhan Yesus ya. Yuk, mari. Bener banget. Terima kasih ya Jem Kulino untuk tips kecenya. Sama-sama, Teman-teman di rumah, yuk kita belajar untuk berbagi ya dengan kasih dan saling mengasihi. Dan jangan lupa untuk kenal Tuhan Yesus lebih lagi supaya bisa punya hati yang murni. Oke, aduh Jeng, makasih untuk kehadirannya Sama-sama, hari ini. Mbaknya. Oke, sampai di sini dulu ya acara news antara kita kali ini. Sampai jumpa di news akurat berikutnya. Bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, hari ini Mbak Hana akan membahas tentang bintang kelahiran Tuhan Yesus. Bintang itu sering disebut sebagai bintang timur, teman-teman. Jadi, bintang itu ditafsirkan sebagai tandanya. Nah, bentuk apapun yang diambilnya, bintang ini dinilai sebagai fenomena yang menarik perhatian para astronomi. Dan beberapa penulis berpendapat bahwa bintang ini hanya tampak oleh orang-orang Majus, teman-teman. Nah, mereka mengatakan bahwa bintang ini adalah sinar surgawi yang juga bersinar sebagai suar kemuliaan di atas palungan tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, tradisi menegaskan bahwa bintang itu memandu orang Majus baik siang maupun malam hari. Orang-orang Majus telah menyaksikan fenomena bintang itu lama sebelum mereka tiba di Yerusalem. Nah, setelah beberapa saat, mereka tiba di Yerusalem dan pergi dari sana menuju Bethlehem untuk menyembah Dia dan memberikan hadiah. Wah, pastinya butuh waktu berbulan-bulan ya untuk mereka melakukan perjalanan dari negara mereka ke Palestina. Di dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus juga mengakui bahwa Dia adalah bintang timur itu dan Dia adalah sumber terang. Dan juga di dalam Matius 2 ayat 6, ahli Taurat juga menyatakan melalui nubuatan Nabi Mika bahwa akan lahir seorang Mesias di Bethlehem, kota terkecil di antara kaum Yehuda. Nah, berarti sudah nggak perlu diragukan lagi dong bahwa Sang Juru Selamat yang dinantikan oleh semua orang telah lahir, termasuk orang-orang non-Yahudi. Mereka percaya loh bahwa akan ada Juru Selamat. Yeay! Sampai jumpa di Bible Star berikutnya. Wes, mak jelek firmane. Ono gendang ora muni, didele nang dhuwure kursi. Ayo rek duwe hati sing murni, cek iso beraksi jalano misi. Tarik sis. Semongko. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yuk sama-sama yuk. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bila saudara seiman
Apakah acara Natal kita kali ini luar biasa? Bisa memberkati adik-adik dan juga keluarga di rumah dengan memberikan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang datang dari Tuhan untuk adik-adik dan keluarga di rumah. Semoga Natal kali ini kita semua bisa belajar bagaimana berbagi kasih di saat pandemi seperti ini dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, kali ini akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan. Kami boleh Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan di saat seperti ini Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang selalu dan senantiasa mengucap syukur Tuhan. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan kami boleh berbagi. Kami boleh belajar Tuhan untuk membagi Tuhan kasih kami Tuhan kepada teman-teman Tuhan. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami percaya Tuhan sendiri yang sudah memberikan contoh Tuhan dengan lahir di dunia Tuhan dan menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, bila Tuhan kami belajar Tuhan lewat Natal yang indah ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, semuanya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang ada di rumah Tuhan. Berkati Tuhan keluarga kami, berkati Tuhan orang terdekat kami, berkati teman-teman kami, berkati guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kasih karunia Allah Tuhan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan sampai Maranatha datang untuk kedua kali. Mari adik-adik, kali ini mengajak kita mengangkat tangan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang dan sampai Maranatha datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. God bless you teman-teman. God bless you. God bless you teman-teman. God bless you.
rambutmu